Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar Malam Sekelingga dengan NIM 0305201108. Dimana di sini saya untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester saya yang diberikan oleh Ibu Junaida MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Dimana sebelum kita masuki materi inti, kita harus mengetahui apa itu komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yang bunyi itu communicare atau communis, yang artinya itu sasa atau menjadi milik kita bersama. Secara umum, komunikasi itu berarti suatu proses dengan yang mana informasi antar individual itu ditukarkan dengan sistem simbol, dengan sistem tanda atau sistem tingkah laku, serta melibatkan pihak yang menginformasikan, melibatkan informasi yang dikomunikasikan, melibatkan alat komunikasi. Nah, dalam berkomunikasi itu memiliki dua proses, di mana proses itu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. Yang pertama itu proses komunikasi secara primer, di mana proses penyampaian pemikiran, perasaan seseorang kepada orang lain menggunakan lambang atau simbol sebagai media, di mana simbol itu seperti bahasa, warna, gambar, isyarat, dan lain sebagainya. Nah, namun mayoritas orang-orang itu menggunakan bahasa karena merupakan bahasa itu sangat mudah untuk menerjemahkan pemikiran seseorang kepada orang lainnya. Nah, yang kedua itu proses komunikasi secara sekunder, di mana proses komunikasi secara sekunder itu proses penyampaian pesan oleh orang ke orang lain itu menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua, di mana komunikator itu menggunakan media kedua untuk melancarkan komunikasinya dengan komunikan. Sedangkan komunikan itu menjadi sasaran, di mana tempat itu yang relatif jauh atau komunikan itu berjumlah yang banyak. Nah, sekarang kita masuki materi inti yang mana itu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Nah, yang pertama itu komunikasi lisan atau verbal. Komunikasi lisan atau verbal itu komunikasi yang dilakukan oleh dua atau tiga atau lebih orang yang saling bertatap muka dan tanpa jarak ataupun dengan jarak. Misalnya itu secara langsung, itu tidak dibatasi jarak, langsung bertatap muka itu langsung berdialog, contohnya itu langsung berdialog. Nah, sedangkan secara tidak langsung itu dibatasi oleh jarak, misalnya itu seperti teleponan. Nah, sebagai masyarakat, setiap individu itu dituntut untuk terampil dalam berkomunikasi, menyatakan pikiran, bergagasan, ide, dan perasaan. Juga manusia itu harus terampil dalam menyampaikan informasi dan juga menerima informasi. Dalam kehidupan sehari-hari juga, manusia dihadapkan dengan berbagai kegiatan yang menuntut kita itu untuk terampil dalam berbicara. Misalnya itu berdialog. Berdialog itu kita melakukannya setiap hari, di mana di setiap lingkungan juga, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan bertetangga, lingkungan bekerja, dan lain-lain sebagainya. Di sini kita dituntut untuk memerlukan kegiatan yang terampil dalam berbicara. Terdapat beberapa teknik dalam berbicara, di antaranya itu seperti ulang ucap. Itu dibagi menjadi fenom, kata, kalimat, ungkapan, peribahasa, kata-kata mutiara, puisi, paragraf, dan lain sebagainya. Nah, tata bicara atau teknik bicara yang kedua itu seperti lihat dan ucap, seperti itu. Ketika seseorang selesai berbicara, maka kita ucapkan seperti itu, seperti balas membalas. Nah, dan yang selanjutnya itu teknik berbicara seperti mendeskripsikan atau memaparkan sesuatu. Nah, terdapat banyak sekali, di antaranya itu juga menceritakan kembali, pernyataan menggali, cerita berantai, melanjutkan cerita, melengkapi kalimat, bertanya jawab, itu semua teknik dalam berbicara atau berkomunikasi. Sedangkan komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan perantara tulisan tanpa adanya perbicaraan secara langsung bertatap muka, dengan menggunakan bahasa singkat, jelas, dan dapat dimengerti orang lain. Nah, dalam komunikasi tulisan ini dibagi menjadi dua, di mana diantaranya itu naskah dan gambar. Naskah itu digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks, sedangkan gambar itu digunakan karena tidak bisa dilukiskan kata-kata dan dengan kata-kata dan kalimat. Nah, karena itulah maka komunikasi tulisan itu menggunakan dengan gambar. Sesungguhnya bentuk bahasa itu hanya gambaran dari beberapa bentuk bunyi, tetapi sudah jelas bahwa menuliskan bahasa seseorang dapat lebih tenang dan dapat lebih berpikir teliti, sehingga bahasa tulisan itu biasanya lebih teratur dan teliti daripada bahasa lisan. Nah, sehingga bahasa tulisan itu atau komunikasi tulisan itu lebih mencapai tingkat kebudayaan yang tinggi. Selanjutnya itu dalam komunikasi tulisan dan komunikasi lisan tentu mempunyai perbedaan. Perbedaan itu diantaranya sebagai komunikasi lisan mengharuskan adanya lawan berbicara, sedangkan komunikasi tulisan tidak harus
menggunakan lawan berbicara, dikarenakan dalam komunikasi tulisan itu dituangkan dalam bentuk buku atau dalam bentuk novel atau dalam bentuk karangan. Nah, dan yang kedua itu dalam komunikasi tulisan, ketika ingin menyampaikan sesuatu, kita lebih leluasa dalam memikirkan kata-kata yang tepat dalam berkomunikasi, tidak langsung ucap atau langsung dibalas, tidak langsung bertatap muka. Jadi kita bisa lebih berpikir, lebih leluasa, lebih teliti dan lebih teratur dan lainnya. Yang selanjutnya itu perbedaan itu dalam komunikasi lisan yang memiliki situasi itu serba spontan, menjadikan kesempatan itu untuk berpikir dan menimbang baik buruknya itu sangat sempit dalam waktu yang sempit. Jadi tidak sempat berpikir untuk leluasa karena langsung bertatap muka. Jadi langsung dikatakan ketika seseorang berkata dan seseorang lainnya langsung menjawab, seperti itu, langsung berbalas-balasan tanpa ada waktu berpikir dengan leluasa. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.